agar nanti kelas lain saya tidak ulang, tinggal bikin aja video ini. Jadi kamu akan terkenal guys. Kenal karena sudah menjadi bagian pertama yang saya ajarkan hari ini. Jadi beli begaya gitu ya. Halo kelas 7A, halo 7C, 7 lagi 7B gitu. Saya mau pakai ini ya. Tanda screen-nya mau tak ganti, mau ini bisa. Acara peta, PowerPoint. Sebentar ya guys, gua coba dulu. Sebentar ya, mau setting dulu. Alhamdulillah panas. Salah. Gaskinya salah. Sama sih ini. Salah lagi. Maaf, salah lagi. Atau salah tanya deh. Nah, ini maksud gua. Sudah terlihat terpampang nyata ya di garis khatulistiwa. Kita akan membahas ragam hias, di mana ragam hias ini berfokus pada kehidupan masyarakat Indonesia ya. Jadi budaya seperti yang sudah ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh ragam hias. Nomor 1 ada yang tahu nggak itu apa? Nomor 1 ini. Ini apa coba? Tahu nggak? Nggak tahu sih. Ini loh, ini burung apa nih? Ya Allah. Ada yang tahu? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Bohong banget sih. Nggak. Burung yang banyak warnanya, yang warna-warni itu masa nggak tahu. Merah apa? Apa, Adeline? Merah. Yang dari Papua namanya apa? Cendrawasih. Nah, ini cendrawasih. Masuk kayak kita ketua, kamu mungkin. Wow, ekornya warna-warni Pak, kayak pelangi bener. Ya kan memang kalau cendrawasih warna-warni, kayak pelangi kan. Yang saya bikin itu, lukisnya kan saya. Nah, nomor 2 ini ukiran ya. Nomor 3 ini yang dikatakan apa kemarin saya jelaskan yang bentuk garis-garis. Yang di sekolah masih ingat? Lupa lagi. Ampun. Apa sih yang paling ingat? Selain wali kelasmu sendiri. Apa sih ini? Dalam bentuk garis-garis lurus banyak G. Geografi. Bukan. Geometris ya. Ini geometris. Ini adalah hasil karya dari daerah-daerah pedalaman Papua, Sumatera juga itu motif-motif batik ya. Nah, pengertian ragam hias. Tolong dibacakan dengan keras sampai tetanggamu dengar. Tolong dibacakan oleh Jira. Bacain Jira. Pengertian ragam hias sudah berkembang sejak zaman prasejarah, dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya
masyarakat pendukungnya, kebutuhan dan insting manusia. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Kalau zaman prasejarah berarti sebelum Indonesia merdeka atau sudah Indonesia merdeka? Jawab. Sebelum atau sudah merdeka? Sebelum. Bisa sebelum. Zaman prasejarah berarti zaman-zaman di mana masih zaman manusia purba ya. Nah, zaman ini belum ada penjajah, belum ada uang, belum ada apa ya, pembelian sesuatu itu sistemnya barter ya. Apa itu barter? Barter, apa itu barter? Di IPS atau di matematika pernah diajari, apa itu pengertian barter? Barter adalah, contoh sederhananya adalah ketika saya ingin beli beras, saya akan menukar beras itu dengan singkong. Nah, itulah barter. Jadi apa itu barter? Enggak tahu sih. Saya tanyain satu nih. Nggak tahu. Enggak tahu. Ya Allah. Beneran enggak tahu. David enggak tahu. Racing enggak tahu. Tukar menukar barang. Oh ya, tukar menukar barang. Kamu baru baca ya? Sering nggak? Iya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, tukar menukar barang ya. Jadi zaman dulu itu hasil karya, misalnya kamu buat kayak daun lontar ya, zaman dulu daun lontar gitu, ada orang yang mau membeli dengan cara menukar apa yang dia miliki. Itu masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia ya. Daerah Sulawesi saya pernah dengar juga. Jadi kayak orang yang berkebun gitu ya, punya hasil kentang itu tukar sama beras. Yang punya beras tukar sama hasil produk yang lain, bahkan peralatan untuk ke sawah ya. Jadi itulah asal muasal jual beli, diawali dengan barter atau tukar menukar barang. Ya kayak Valentine gitu ya, kita tukar-tukar kado gitu ya sama teman ya, yang punya teman. Lalu yang selanjutnya adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora fauna serta budaya masing-masing daerah. Jadi seperti tadi contoh nomor 1 ya, kalau kita ke Papua, cendera matanya apa yang kita dapat dari Papua biasanya? Apa itu cendera mata, tahu ya? Cendera mata. Oleh-oleh dari Papua yang akan kita dapat apa? Motif-motif gambar apa? Main ke Papua nih, di sana banyak sekali hewan-hewan khas dari Papua. Lalu kalau kamu beli barang-barang, cenderungnya akan mencari motif gambar apa, flora fauna apa? Apa? Tian? Kai? Livia? Resi? Alvin? Belum pada info. Apa? Pertanyaannya boleh diulang? Kalau kamu ini kan soalnya adalah di mana hasil karya itu ragam hias dipengaruhi oleh lingkungan alam, flora fauna, serta budaya masing-masing daerah. Nah, kalau kamu pergi ke Papua, motif apa yang akan banyak kamu temukan? Flora apa atau fauna apa yang akan sering kamu temukan? Cendrawasih. Cendrawasih. Kalau kamu main ke Karawang, flora fauna apa yang akan muncul di batik-batik itu? Dulu kan Karawang terkenal sebagai kota apa? Lumbung padi. Jadi kalau motif-motif yang muncul di batik-batik biasanya akan muncul motif apa?
Ya, padi. Tuh, padi. Itu ya. Lalu kalau kita mana lagi ya? Jakarta terkenal dengan apa ya? Juga bisa dalam bentuk tarian ya. Misalnya kamu main ke Jakarta ada tari topeng gitu ya. Nanti motif-motif dalam batiknya itu gambar topeng. Kalau kamu main ke Yogyakarta nanti akan banyak menemukan motif-motif batik yang khas dari Keraton Yogyakarta, walaupun tidak semua ya, karena ada beberapa motif batik yang tidak sembarangan boleh digunakan untuk masyarakat biasa. Ya. Ini seperti yang dikatakan nomor 3 ini simbol suatu daerah. Nggak mungkin kamu main ke Papua, di sana simbolnya kucing, itu nggak mungkin. Karena di sana sudah jelas, salah satunya adalah cendrawasih. Cendrawasih itu hanya ada di Papua dan Papua Nugini ya, dan banyak jenisnya sebenarnya. Lalu kebutuhan dan insting manusia, ini ada hubungannya dengan nomor 1, yaitu barter ya. Ketika kamu tidak pengen makan, tapi nggak punya makanan, tapi kamu bisa bikin karya tuh. Nah, jualah karyamu itu menjadi makanan yang bisa kamu nikmati. Jadi ini adalah kebutuhan manusia pada dasarnya ya, bahwa kita butuh makan, butuh dihargai dan lain-lain. Motifnya ada 4 ya. Flora fauna sudah jelas ya. Flora apa? Flora itu apa contohnya? Flora contohnya apa? Flora contohnya apa? Ding 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 ding. Yes. Hektar, apa flora contohnya Hektar? Tumbuhan. Fauna contohnya apa Alvin? Bunga mawar. Fauna ya. Badak. Oh, badak. Badaknya bercula enggak? Iyalah, badak. Bercula 1 atau 2? 1 aja. 1 aja, enggak mau 2 nih. Iya. Pada bercula 1 ya, salah satu hewan yang sudah mulai punah, langka, dan amat sangat gitu. Lalu ada ragam hias geometris yang tadi saya sampaikan ya, dalam bentuk garis-garis itu. Figuratif itu dalam bentuk hiasan dinding ya, teman-teman. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Geometris itu dalam bentuk garis, kalau figuratif dalam bentuk hiasan dinding. Jadi kayak nanti ada contoh gambar. Nah, ini flora atau fauna? Dominan apa? Nih. Ini nih, dominan flora fauna geometris. Cuy, apa cuy? Flora fauna geometris atau figuratif? Yang pertama fauna. Ini fauna. Ada hewan apa di situ? Hewan apa ini? Gajah. Gajah ya. Yang kedua, flora atau fauna? Flora. Kenapa flora? Ada bunganya. Mana bunga? Nah itu. Oh iya. Nah, yang ini apa nih? Ini nih. Garis-garis. Set. Ini apa? Flora, fauna, figuratif, geometris. Saya tanya yang lain. Saya tanya. Resi. Ini apa? Flora, fauna, geometris, figuratif. Oh, geometri sih kayaknya. Kenapa bisa katakan geometris? Karena apa? Siapa yang bisa membantu? Karena nggak ada bentuk hewan sama floranya. Hewan sama
Enggak masuk, enggak masuk. Siapa yang tahu penjelasannya? Perhatikan, kenapa ini geometris? Ayo. Pagi-pagi jangan mager. Ayo mikir. Kenapa ini dikatakan geometris? Karena garis-garis. Ya, karena bentuk garis-garis. Garis-garis lurus. Dan yang ini apa? Tinggal satu pilihan. Geometris, fauna, flora, atau figuratif. Ini sama. Apa ini? Apa yo? Flora, fauna, figuratif, geometris. Apa yang betul? Apa kawanku? Flora, fauna, geometris, figuratif. Ini termasuk apa? Figuratif. Kenapa figuratif, David? Karena itu gambarnya cocok kalau ditempel di dinding. Oh ya. Biasanya. Gambarnya cocok dengan sini, boleh lah. Ya, ini sudah nempel nih, sudah nempel nih di pintu-pintu dan nempel. Ini juga sama ya, di mana ini biasanya diletakkan di dinding dan sebagai hiasan. Walaupun akhir-akhir ini banyak sekali motif-motif batik yang dibingkai dan menjadi tambahan hiasan dinding. Terutama kalau kita main ke bank daerah ya, bank daerah Karawang, terus ke kantor pajak itu kan lihat beberapa motif batik khas Karawang yang dipajak. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa ragam hias ini membutuhkan pola yang berulang-ulang. Jadi kamu cek lagi karyamu kemarin apakah sudah ada motif yang berulang atau belum. Kalau sudah berarti sudah betul ya. Lalu ragam hias geometris jangan lupa persegi, garis-garis. Ini semua yang berbentuk garis-garis, bangun ruang, lingkaran juga ada di sini. Itu termasuk dalam ragam hias geometris. Yang terakhir tentu memperhatikan estetikanya. Dalam pembuatannya saya tidak menjelaskan ya, karena ini tinggal dibaca saja. Ini pola-pola yang bisa kalian ikuti, dan saya berikan ke GC. Perhatikan, ini adalah pola yang berulang. Garis, ya. Terus ada ini kan berulang ya, kamu perhatikan, berulang. Ini kunci dalam membuat karya ragam hias. Sesuatu harus ada yang berulang. Nah, ini tugasnya. Enggak lah, tugas. Ini geometris ya. Ada polanya juga. Nah, ini figuratif. Ini hanya dasar saja untuk kamu melanjutkan prakteknya ya. Ada 4 jenis ragam hias yang bisa kamu pilih. Apa saja ragam hias itu? Tolong disebutkan dengan jelas, saudara Kai. Ya, ada 4 jenis ragam hias yang bisa kita buat. Sebutkan apa saja. Motif ragam hias ada 4. Sebutin. Ragam hias flora. Terus? Fauna. Terus? Apa lagi? Flora, fauna. 2 lagi apa nih? Tinggal baca. Geometris. Figuratif. Flora contohnya apa, Livia? Kenapa, Pak? Flora contohnya apa? Anggrek. Anggrek. Oke, fauna contohnya apa? Kim. Apa Kim? Ya, Pak. Fauna. Contohnya apa? Apa Kim? Fauna contohnya apa?
Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Mau kemana? Jira, bantu. Fauna tentang apa, Jira? Kucing. Kucing. Lucu sekali. Kucing. Ya. Geometris. Tolong dijelaskan. Resi. Rasakan kamu. Apa tadi? Yang gambarnya itu garis lurus kan, Pak? Ya, garis-garis dan juga lingkaran. Figuratif. Jelaskan. Arthur. Ada orangnya. Oh. Ya, selain ada orangnya, harus jadi apa tuh? Di tembok-tembok itu. Ya. Apa tadi, David? Hiasan di dinding. Oke, hiasan di dinding ya, guys. Ya. Jelas sekali, mantap sekali. Itu materi yang akan saya jelaskan, yang sudah saya jelaskan ya. Kita akan coba langsung apa ya? Saya coba dulu.